Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, tahun Jumat ya, dimanapun Anda berada. Kajian kali ini tentang interaksi dengan gaib. Bagaimana yang simpel saja, biar saya tidak lupa. Ya, interaksi dengan gaib itu tidak sesimpel logika Anda gitu ya. Ketika Anda bisa mengistirahatkan logika Anda ya. Ketika Anda bisa mengistirahatkan pikiran Anda ya, dalam keadaan sadar, maka Anda sudah masuk dimensi atau frekuensinya gaib. Ya, seperti orang itu gini teman-teman ya, seperti orang melamun itu. Kadang kan kita itu ketika melamun, kita itu bisa melihat penampakan ya. Kita bisa melihat penampakan itu ketika kita melamun. Ya. Atau ketika kita ini katakanlah mau tidur gitu loh ya, antara terjaga dan tidur. Itu kadang kita juga bisa melihat makhluk halus ya. Ya, antara terjaga dan tidur, kita itu bisa melihat makhluk halus. Ya, karena dalam kondisi frekuensi itulah energi makhluk halus itu di situ. Nah, orang melatihnya dengan meditasi. Ini bukan diingat-ingat gitu loh ya. Kalau Anda tidak latihan ya tidak iso gitu. Orang zikir itu tanpa sengaja ya. Orang kalau ahli zikir ya bukan hanya sekali zikir ya, 1 bulan sekali zikir ya ndak iso podo ae. Kalau setiap hari katakanlah Anda zikir, Anda wirid, terus tiba-tiba Anda masuk ke dalam dimensi itu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Anda setiap hari melatih menurunkan energi, melatih menurunkan logika Anda, melatih menurunkan kesadaran diri Anda, itu turun. Batin Anda yang meningkat, nah, sehingga batin Anda ini bisa berinteraksi dengan dimensi lain. Nah, atau ketika Anda ini puasa, yang paling cepat itu puasa. Kenapa puasa itu paling cepat? Karena ketika kita puasa ya, teman-teman weton Jumat, ketika kita puasa ini pada hakikatnya kita melemahkan pikiran kita ya. Coba kalau Anda puasa itu pasti lemes ya. Ketika kita puasa itu lemes ya, karena tidak ada suplai makanan masuk ke dalam diri kita. Ketika kita puasa itu kan tidak ada suplai makanan, sehingga pikiran kita lemes, tenaga kita lemes, tapi batin kita sensitif. Nah, sensitif itu adalah bagian daripada batin kita yang terkena dampak, terkena efek dari kita puasa. Ya, ibarat gini ya, ketika kita makan banyak, pikiran kita yang mendominasi. Ketika kita makan sedikit, batin kita yang sensitif. Makanya orang ketika lapar itu mudah marah gitu. Itu kan sensitif. Nah, ketika ini bisa dikendalikan, maka mata batin pasti terbuka. Nah, apalagi kalau Anda katakanlah terbiasa dengan puasa, pasti mata batin Anda tajam ya. Nanti ada yang tanya, bagaimana puasa dengan wirid, bagaimana puasa dengan meditasi? Masih cepat puasa ya. Kita pakai logika sederhana ya. Ketika Anda meditasi paling kuat berapa jam? 1 jam kuat ya, wis pegel sikilmu. Anda wirid paling kuat 1 jam. Kalau tidak terbiasa tidak kuat, paling 1000 bacaan sudah letok ya. Kecuali Anda terbiasa dan Anda membiasakan diri. Jadi waktunya ketika kita meditasi, ketika kita wirid itu waktunya sebentar. Beda ketika kita puasa ya, dari subuh sampai maghrib. Itu kalau puasa menurut versi Islam. Apalagi kalau Anda puasa menurut versi Jawa, puasa mute, puasa ngerawat, ini jangka waktunya lebih panjang lagi. Itu akan lebih cepat ya. Coba kalau tidak percaya, Anda puasa mute selama 1 minggu ya, 24 jam, makan nasi putih, air putih, pasti mata batin Anda terbuka. Pasti kewetok ya, penampakan ini gitu ya. Asal puasa mute ya, makan nasi putih, air putih cuma sekali dalam 24 jam. Nggak usah zikir wirid, nggak usah wis ya, cukup puasa saja ya. Jadi caranya seperti itu.
interaksi dengan gaib itu kita latih dengan puasa. Ada juga yang lakunya ini tidak begitu berat ya, tapi butuh keberanian ya. Jadi kalau Anda berani ya, teman-teman weton Jumat, cari tempat yang angker ya, cari tempat yang angker, datangi tempat itu ya, kita gesek energi kita ya. Tentunya ketika kita berada di tempat yang angker itu kan pasti ada rasa takut ya. Lawan rasa takut itu wis ya. Misalkan di kuburan ya, jangan bawa orang ya. Bawa teman tidak apa-apa ya, tapi teman Anda suruh lihat dari jarak jauh ya, dari jarak 200 meter misalnya, suruh melihat saja. Anda berdiam diri di situ, untuk nanti akan terjadi gesekan energi ya. Seiring Anda muncul ketakutan, nanti akan terjadi gesekan energi. Jadi kalau Anda sudah takut ya, berhenti ya, jangan dipaksakan ya. Nanti kesurupan Anda, besok diulangi lagi sampai Anda terbiasa. Tapi kalau Anda sensitif ya langsung bisa melihat saat itu juga. Ini tanpa ritual ya, tanpa ritual, tanpa wirid, tanpa apa-apa, bisa Anda lakukan terapi semacam itu ya. Atau kalau Anda mau pancing ya juga bisa ya, beli dupa ya, panggil itu setan demit yang ada di tempat itu ya, cari tempat yang angker, panggil, kasih dupa. Ini akan lebih cepat lagi ya, kalau Anda mau berinteraksi. Tapi kalau Anda takut ya sebaiknya tidak usah dilakukan ya. Nah, jadi sesuatu itu tidak ada yang mudah teman-teman ya. Sesuatu itu butuh perjuangan ya. Sesuatu itu butuh dilakukan, butuh perjuangan, butuh dilakukan. Kalau Anda tidak melakukan, kalau Anda tidak berjuang, bagaimana Anda mau bisa ya. Jadi interaksi gaib itu tidak semudah yang Anda bayangkan ya, butuh latihan. Tapi ketika Anda bisa melatihnya, ketika Anda mau melatihnya, ya pasti bisa gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Silakan kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar.